Kisah ini teman-teman sekalian adalah kisah seorang anak muda di negeri Syam, tepatnya di kota Damaskus, ibu kota Syria. Kejadiannya di Masjid At-Taubah di zaman tabi'in, generasi ketiga emas. Anak muda ini teman-teman datang dari luar Damaskus, datang ke masjid tersebut. Dia mau belajar dengan imam masjid ini, seorang alim ulama, tapi saya tidak temukan nama mereka dalam kisah ini. Cuma dikatakan dia datang kepada masjid itu, kemudian dia mengatakan, imam itu kalau kita kiai, ustadz ya, saya jauh dari Syria, saya mau belajar agama, tapi saya orang miskin, nggak ada sama sekali biaya untuk hidupin diri saya. Bisa nggak saya numpang di masjid ini, hidup bersama anda sambil saya belajar? Kata syekhnya, boleh, silahkan. Tapi maklumi keadaan saya pas-pasan juga. Makan apa yang saya makan, minum yang saya minum, sambil bantu bersih-bersih masjid. Dia bilang, baik, setuju. Berjalan beberapa bulan teman-teman sekalian, anak muda itu menceritakan kejadiannya. Dia bilang, syekh saya ini orangnya luar biasa, gak mau bergantung dengan manusia. Di antara hal yang sering dia temukan adalah, kalau tidak ada makanan, syekhnya gak mau merengek sama orang. Kalau gak ada makanan, dia puasa saja. Kata dia, sekarang ini, kata anak muda ini, sudah 3 hari kami gak punya makanan. Jadi kami puasa, sahur cuma sebutir kurma dengan segelas air, buka puasa juga begitu. Ini sudah hari ketiga. Saya sangat lapar. Saking laparnya saya bungkukkan punggung saya, lalu saya tekan perut saya. Karena laparnya luar biasa. Dan saya tidak bisa lagi konsentrasi tangkap apa yang disampaikan karena begitu laparnya. Dalam kondisi seperti itu, syaitan datang menggoda saya sambil berkata, hai anak muda, sekarang sudah halal untuk kau mencuri. Makanan syekhmu gak punya, gurumu gak punya makanan, kau gak punya makanan, minta juga dilarang. Curilah makanan yang bisa kau hidup dari situ. Dia bilang, dalam kondisi saya sangat kelaparan, akhirnya saya berpikir untuk itu. Kebetulan zaman itu masjid sama rumah berdempetan, dan zaman itu biasanya batang-batang kurma ditebang, atasnya tebang akarnya ditancapin. Kemudian baru disusun jadi tembok. Rumah orang sama masjid biasanya satu tembok berdekatan. Dia naik ke tembok masjid ingin mencuri makanan di rumah sebelah. Dia bilang, begitu saya lihat rumah sebelah, kena atapnya pakai pelapa-pelapa kurma, daun-daun kurma gitu kan. Jadi bisa kelihatan. Saya lihat di situ ada 3 perempuan muslimah sedang menenun kulit domba dan tidak pakai jilbab, tidak tutup auratnya. Karena dia orang beriman, dia tahu sebenarnya. Dia mengatakan, saya tahu itu haram dan itu bukan tujuan saya. Saya pindah ke rumah kedua, ingin cari makanan. Rumah pertama tadi ada penghuninya. Begitu dia tiba rumah kedua, dia bilang, saya lihat dari atap nggak ada orang. Saya cium ada bau masakan, saya turun, kemudian saya langsung ke dapur, ditemukan ada panci yang lagi dipakai memasak. Dia bilang, sementara lagi dipakai masak, pakai kayu bakar, saya buka ada 2 buah terong yang sudah matang. Jadi sebenarnya kisah ini tulisannya, judulnya kisah terong. Ya. Jadi dia bilang, saking laparnya saya ambil terong tersebut lalu saya langsung makan, karena sudah sangat lapar. Tapi subhanallah, sementara saya makan, waktu sebelum saya telan, alhamdulillah Allah munculkan ketakwaan saya. Ada ketakutan kepada Allah. Bagaimana bisa saya bisa melakukan 3 dosa sekaligus? Masuk rumah orang tanpa izin, dosa. Mencuri, mengambil terong itu dosa. Sekarang di mulut saya sedang ada makanan haram, 3 dosa sekaligus. Dan begitu cara syaitan menyesatkan kita teman-teman. Syaitan itu tidak akan membuat kita buat dosa satu. Kalau sudah mabuk, disuruh nanti zina, suruh membunuh, suruh mencaci maki, dosanya banyak. Maka dia bilang, saya langsung buang gumpalan itu, padahal saya sangat lapar. Lalu saya kembali ke masjid. Rasa takut kepada Allah lebih mendominasi. Sebagian ulama mendalami kisah ini mengatakan kalau seandainya dia telan, mungkin sudah halal buat dia, karena dia kelaparan, dia akan meninggal. Tapi dia menjaga ketakwaannya, dia pulang ke masjid. Dia bilang, guru saya lagi sampaikan pengajian, saya tidak bisa konsentrasi dengar. Setelah bubar, waktu itu juga baru hitungan berapa menit nih. Dia duduk, dia bilang, saya kemudian lihat orang pada bubar, saya duduk sambil menekan punggung saya agar perut saya tertekan. Lalu tidak lama kemudian ada satu perempuan bercadar masuk ke masjid, berbicara sama guru saya nggak tahu apa yang sedang dibicarakan. Gak lama kemudian guru saya waktu tundukkan pandangan, dia langsung angkat ke depan, dia nggak lihat ke arah perempuan itu, lalu dia bilang, kesinilah muridku. Saya dipanggil lalu saya pun mendekat, dia bilang. Lalu guru saya tanya, apa kau sudah menikah? Dia bilang belum. Ditanya sama gurunya, apa kau ingin menikah? Muridnya diam, 2 kali diam, 3 kali diam. Yang keempat kali guru tanya, saya tanya, kau mau menikah atau tidak? Dia bilang, hai imam, hai guru gitu kan, Anda tahu hidup saya setelah Allah SWT bergantung pada Anda.
Apa yang Anda makan, saya makan. Apa yang Anda minum, saya minum. Sekarang 3 hari kita nggak punya makanan dan minum. Bagaimana saya hidupi nanti istri saya kalau saya menikah? Kata syekhnya, ini di sebelah saya perempuan ini baru berkeluh kesah. Dia wanita yang baru meninggal suaminya, dan masa iddah 4 bulan 10 hari sudah selesai. Kan kalau masa iddah cerai 3 kali masa haid 3 bulan. Kalau ini masa meninggal suami 4 bulan 10 hari. Sudah selesai. Ditinggalkan harta yang cukup dan dia tidak punya keturunan. Rumahnya ada. Dia takut fitnah, dia minta dicariin jodoh. Saya anggap kau yang cocok kalau mau nikah. Mau sama ini? Dia bilang, iya saya mau. Tanya perempuan, mau nikah sama murid? Saya mau. Gurunya ambil kendi dari kamar, dikeluarin. Panggil walimu, dipanggil ayahnya, panggil keluarganya perempuan ini. 2 saksi, nikah. Kata anak muda ini, saya tidak sangka seketika saya sudah menikah, gitu kan. Rasa laparnya hilang karena menikah. Dia bilang, setelah itu guru saya bilang, pulanglah ke rumah istrimu. Sekarang boleh tinggal sama-sama. Nanti kalau mau belajar datang atau bantu saya bersihkan masjid, silakan. Dia bilang, saya jalan sama istri saya, orang tidak kenal sebelumnya tiba-tiba jadi suami istri, masih malu-malu jalan. Dia bilang, waktu kami keluar dari masjid, rumah pertama tadi yang saya naik, istri saya lewatin. Rumah kedua yang saya masuk dari mencuri, istri saya berhenti. Lalu dia buka pintu, dia mengatakan, masuklah suamiku, ini rumah kita. Rumah yang tadi dia mencuri terong itu. Dia masuk ke ruang tamu, ini kisah nyata ya. Kemudian dia masuk ke ruang tamu, dia lihat kiri kanan, ini betul dari rumah yang saya masuk mencuri. Dia takut disalahin tentunya. Terus istrinya bilang, suamiku tadi saya dengar Anda sudah 3 hari kelaparan, mau makan? Mau. Istrinya masuk ke dapur, apa yang ditemukan? Panci yang terbuka, terong yang sudah digigit, gitu ya. Spontan dia bilang, siapa yang makan terong saya? Kaget. Kata suaminya, kesinilah istriku. Demi Allah begini ceritanya. Saya lapar, saya naik, saya ambil, dan demi Allah saya buang gumpalan dari mulut saya karena takut kepada Allah. Saya takut itu haram, maafin saya. Lalu perempuan ini teman-teman, rupanya imannya juga luar biasa. Dan ini saya bahasakan ya, secara pribadi. Perlu tulis kata-kata perempuan ditulis dengan ukiran emas, tanda keimanan. Dia bilang apa? Wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan haram, terong tadi. Allah jadikan terongnya, pancinya, rumahnya, pemilik rumahnya jadi milikmu sekarang. Allah bukan cuma hilangkan laparnya, terong yang dia tidak jadi makan, Allah jadi halalkan buat dia. Pancinya, rumahnya, perempuan itu perlu jadi halal buat dia sekarang. Orang yang bertakwa akan diberikan makhraja, jalan keluar, sabar.